Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi, mulai dari masa Orde Lama sampai dengan masa kini. Saya Andika, NIM 042. Halo, saya Hifdatul Khofifah, NIM 002. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, NIM 012. Hai, saya Zahra Tunisa, NIM 022. Halo, perkenalkan nama saya Miftahul Alfan, NIM 032. Perkenalkan, nama saya Farida Agustina Damayanti, NIM 052. Halo, nama saya Sakinata Maulidina Minarta, NIM 062. Semangat berkoperasi yang sesungguhnya telah luntur pada masa setelah kemerdekaan karena tugas-tugas pelaksanaan kumiai atau koperasi yang didirikan oleh pemerintahan Jepang. Kemudian, mulai timbul kembali pada saat bergeloranya semangat nilai-nilai perjuangan 45 di mana rakyat bahu-membahu bersama pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Pengembangan koperasi dapat berjalan dengan lancar dan pada bulan Desember 1946 oleh pemerintahan RI telah diadakan reorganisasi koperasi dan perdagangan dalam negeri menjadi dua instansi yang terpisah dan berdiri sendiri. Pada zaman Belanda, pembentukan koperasi belum dapat terlaksana karena yang pertama, belum adanya instansi pemerintah ataupun badan pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Yang kedua, belum adanya undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Dan yang ketiga, pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik. Khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu. Pada tahun 1947 tercatat kurang lebih 2.500 koperasi yang diawasi oleh pemerintah RI. Namun pengawasannya kurang seksama sehingga ada yang mengatakan koperasi-koperasi bersifat kuantitas daripada kualitas. Pergerakan koperasi di RI telah berhasil mewujudkan 3 kegiatan yang selalu tercatat dalam sejarah perkoperasian, yaitu 1. Koperasi desa, 2. Koperasi batik, dan yang ketiga koperasi adalah alat pembangunan ekonomi. Koperasi telah dengan jelas dicantumkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku secara resmi sejak tanggal 18 Agustus 1945, terutama ayat 1 yang menjamin berlangsungnya perkoperasian di negara kita dengan memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia. Pembangunan koperasi Indonesia pada masa Orde Baru. Landasan perekonomian Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Pada masa Orde Baru, memiliki tahap konsep pembangunan ekonomi terpadu, bermakna kebersamaan dalam mengisi roda pembangunan. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi direhabilitasi agar sejalan dengan undang-undang dan konsolidasi terhadap koperasi berdasarkan prinsip-prinsipnya sesuai jati diri koperasi. Pada Pelita 1, titik beratnya adalah pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui pembaharuan sektor pertanian. Pembangunan ditekan kepada institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal atau BIMAS yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi masyarakat pedesaan sekaligus sarana penyaluran hasil produksi untuk dipasarkan. Bimbingan massal terjadi kegagalan. Kemudian, pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi untuk memperbaiki produksi pangan nasional. Pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk badan usaha unit desa. Dengan dibentuknya badan usaha unit desa, maka lahirlah koperasi unit desa. Koperasi unit desa melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk stok nasional
internasional dan sebagai sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Seiring berjalannya waktu, koperasi dalam perkembangannya tertinggal jauh dari BUMN dan swasta. Oleh karena itu, pada tahun 1970, pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi sebagai terobosan mendukung perkembangan koperasi. Dalam Pelita 5, 2.000 sampai 4.000 KUD mandiri dibina untuk mewujudkan KUD yang memiliki kemampuan manajemen yang rasional dan efektif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi anggotanya berdasarkan atas kebutuhan dan keputusan para anggota KUD. Semenjak pemerintahan Orde Baru tumbang, maka pemerintahan baru selanjutnya adalah era reformasi yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada pemerintahan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat kembali digaungkan yang ditetapkan pada GBHN 1999 dengan cara memberi kesempatan pada UMKM dan koperasi. Betul, pada era reformasi, kebijakan pembangunan koperasi menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal ini merupakan bentuk dari otonomi perkoperasian di Indonesia. Selain itu, dengan ditetapkannya otonomi daerah berdasarkan UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang menetapkan otonomi pemerintah daerah desentralisasi. Hal ini membuat leluasa pelaksanaan urusan di daerah tersebut, sehingga bisa menggerakkan berbagai bidang secara bersamaan yang berdampak pada masyarakat mikro dan koperasi, khususnya dalam hal pembiayaan modal usaha mereka. Lantas bagaimana peluang dan tantangan koperasi di era reformasi tersebut? Pada era akhir Orde Baru sampai era reformasi mulai muncul istilah globalisasi yang didukung oleh perkembangan internet yang begitu mengguncang dunia. Guncangan yang disebabkan oleh internet menyebabkan perekonomian berbasis digital melambung tinggi dan perekonomian tradisional mulai ditinggalkan yang bersifat tunggal atau menjadi satu ekosistem. Semenjak krisis moneter pada tahun 1998 yang menghancurkan pengusaha swasta maupun BUMN, mengakibatkan terbukanya peluang bagi usaha kecil seperti koperasi untuk unjuk gigi memperkenalkan produk mereka di saat perusahaan besar tidak mampu beroperasi. Krisis tersebut merupakan peluang, namun tantangan yang dihadapi oleh koperasi adalah kurangnya pemberdayaan SDM. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, koperasi akan tersingkir dengan mudah karena arus peredaran barang, modal, dan uang sangat cepat. Dari itulah, melalui peraturan dan juga undang-undang, memberikan kekuasaan otonom kepada koperasi, memberikan jalan keluar untuk koperasi, memberdayakan sumber daya manusia yang mereka miliki. Apakah ini juga berhubungan dengan pendirian koperasi unit desa? Benar sekali, pembangunan koperasi unit desa atau KUD merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan cara pembangunan koperasi pada desa, maka koperasi dapat menjual keunggulan sumber daya alam di sekitar desa tersebut. Dengan sistem koperasi yang membagi rata laba bersih usaha kepada anggota, maka pendapatan anggota pun juga akan bertambah. Pembangunan koperasi di Indonesia era sekarang. Koperasi harus dapat mempergunakan akses kecanggihan teknologi yang ada dalam pengaturan pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus menggunakan internet dalam rangka penyesuaian dengan era globalisasi. Pembangunan koperasi yang sangat prinsipil bagi kehidupan bangsa dalam menghadapi era globalisasi ekonomi menuju koperasi yang sehat, tangguh, mandiri, benefit, dan friendly dengan lebih efektif dan efisien. Maka, pengelolaan perlu untuk ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran.
Koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Untuk membuat koperasi berkembang di era globalisasi, yaitu dengan membagi koperasi menjadi beberapa sektor, seperti koperasi pertanian dan koperasi pengkreditan untuk pengembangan ekonomi rakyat. Pemahaman pengurus dan anggota terhadap jati diri koperasi seperti definisi, nilai-nilai, dan prinsip koperasi, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan kolektif anggotanya, dan kesungguhan kerja dalam mengelola koperasi. Di masa pandemi ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi koperasi. Pertama, menurunnya penjualan dan permintaan pasar. Tantangan kedua adalah masalah likuiditas. Banyak anggota koperasi yang kesulitan membayar iuran anggota. Bahkan dalam konteks koperasi simpan pinjam, para anggota kesulitan untuk membayar angsuran. Seiring dengan itu pula, banyak anggota yang mengambil iuran sukarela untuk kebutuhan pandemi. Akibatnya, koperasi terkendala likuiditas yang dapat berujung pada kebangkrutan usaha. Ketiga adalah inovasi produk. Pada masa pandemi, banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Hal itu disebabkan permintaan pasar turun drastis. Menciptakan produk kreatif dan inovasi sesuai kebutuhan pasar dapat menjadi strategi koperasi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kendala dalam pembangunan koperasi di Indonesia era sekarang. Koperasi di Indonesia ditengarai masih menghadapi beragam kendala, mulai aspek sumber daya manusia, pengembangan usaha, hingga pemanfaatan teknologi dan pembiayaan. Adapun peluang dalam pembangunan koperasi di Indonesia era sekarang adalah peluang koperasi untuk tetap berperan dalam perekonomian nasional dan internasional terbuka lebar. Asal koperasi dapat berbenah diri menjadi salah satu pelaku ekonomi atau badan usaha yang kompetitif dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Sasaran, arahan, dan kebijakan pembangunan koperasi di Indonesia. Kebijakan pemerintah peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dukungan kemudahan untuk memperoleh permodalan kerjasama, baik antar koperasi maupun koperasi dengan BUMN dan dengan usaha swasta lainnya. Sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan. Nah, selanjutnya, dalam rangka penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas, kelembagaan koperasi perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan undang-undang tentang koperasi serta aturan pelaksanaannya dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah. Untuk menghadapi persaingan global seperti saat ini, koperasi perlu diberi dukungan serta kemudahan untuk membangun infrastruktur pendukung pengembangan koperasi, baik itu di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan koperasi, keuangan, informasi dan teknologi, promosi, serta yang terakhir adalah pemasaran. Sampai saat ini, koperasi masih berperan penting dalam pembangunan nasional. Koperasi diharapkan mampu mengakomodasi dan menggerakkan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah. Kami Dari Kelompok 3 mengucapkan Sekian. Dan terima kasih.